santai tapi serius, oke? Dan terlalu kaku, oke? Dimana apanya belajar biasa saja. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Shalom. Shalom. Oke. Dan terlalu kaku kali ya. Kalau memang apa ya, sebenarnya santai saja ya. Oke. Ada yang jadi ada teman-temannya tadi di antara yang kita tulis ada? Siapa aja? Clara, baru Masmur. Kenapa Masmur? Kalau Clara sakit ya. Masmur, dia kenapa sih Masmur? Masuk di gereja nih. Oke. Ya. Baik. Yang lain gimana kabarnya, sehat? Sehat ya. Oke. Baik. Sebelum kita mulai anak-anakku pembelajaran kita hari ini, anak-anakku silakan berdoa membuka pembelajaran kita hari ini ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Siapa yang mau berdoa? Ayo silakan maju ke depan. Amin. Terima kasih buat anakku Gracia yang sudah buka dalam doa ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar materinya adalah apa? Kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Allah memelihara hidup manusia. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami makna pemeliharaan Allah. Yang kedua menjelaskan arti Allah memelihara hidup manusia. Nah, yang ketiga menemukan bukti-bukti pemeliharaan Allah sesuai dengan Alkitab, ya. Yang keempat mempresentasikan. Jadi nanti anak-anakku akan presentasi ke depan, ya, mempresentasikan karya yang berkaitan dengan bukti-bukti Allah memelihara hidup manusia, ya. Nah, untuk itu anak-anakku untuk lebih cairnya lagi, ya, kita ice breaking dulu, ya. Oke. Silakan bangkit berdiri, ice breaking. Gak usah kaku. Apa nanti? Oke, ya. Oke. Ice breakingnya begini, ya. Kalau cluenya begini, saya meminta. Cluenya apa? Jadi rumusnya cluenya saya meminta. Oke, itu ya. Oke. Saya meminta tepuk tangan 3 kali. Oke, siap ya? Oke, konsen ya. Saya meminta, silakan duduk. Oke, saya meminta, silakan berdiri. Wih, masih konsen ya. Saya meminta, silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, yang sudah tepuk tangan salah. Ingat cluenya saya meminta. Oke, yang tepuk tangan dia udah salah ya. Oke. Saya meminta berdiri. Yang udah tepuk tangan jangan lagi. Enggak ikut lagi ya. Saya meminta pegang rambut. Saya meminta pegang hidung. Pegang telinga. Pegang telinga dulu. Yang pegang telinga dulu. Kan ya duduk. Oke. Ya, oke. Saya meminta angkat tangan kanan. Turunkan. Duduk. Kau juga bergerak tadi. Oke. Saya meminta pegang rambut. Jangan lambat-lambat. Saya meminta pegang telinga. Saya meminta pegang hidung. Pegang rambut. Wis, konsen ya. Pegang telinga. Duduk. Oke. Saya meminta silakan duduk. Oke, kau salah. Saya meminta silakan berdiri. Yang sisa tadi. Oke, silakan duduk. Duduk. Oke. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya meminta pegang rambut. Saya meminta pegang telinga. Oke, tepuk tangan.
Silakan. Oke, konsen 1, 2. Kok nggak salah kan? 1, 2, 3. Ya, 3 lagi. Saya meminta angkat tangan 2. Turunkan. Wih, konsen ya. Pegang telinga. Saya meminta pegang telinga. Saya meminta pegang rambut. Pegang telinga. Wih, tepuk tangan. Oke. Saya meminta silakan duduk. Oke. Nanti aja yang bertiga minta sama Bapak ya. Anak-anakku, ini kan sudah siap. Iya kan? Ya, kalau yang lain makan, pikir-pikir dari mana kita pesan masak apa ya? Nasi padang gitu ya kan? Boleh. Hah? Oke ya, tapi memang Bapak punya kewajiban ya, karena ini udah siap, ya kan? Teman-temannya juga udah pulang. Oke anak-anakku, ya. Gimana? Menurut kalian apa makna ice breaking ini? Siapa kira-kira maknanya apa? Menurut kalian? Apa? Supaya tidak? Oke, 1 supaya tidak kaku. Yang kedua? Menguji konsentrasi. Oke, yang ketiga? Ada kira-kira? Hah? Apa? Merilekskan. Iya, merilekskan. Ya, artinya tetap fokus. Itu intinya ya kan? Oke, ya, baik. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, ada pertanyaan pemantik, ya. Nah, oke. Bapak unjuk ya. Siap-siap Bapak unjuk ya. Oke. Atau tanpa Bapak unjuk ya. Nah, karena ini pembelajaran kurikulum merdeka, ayo dari siswa saya Pak, gitu ya. Oke. Apakah kamu percaya bahwa Allah memelihara manusia dan seluruh ciptanya? Coba tunjuk tangan. Oke. Percaya. Kira-kira alasannya apa? Karena contohnya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang ada di dunia dengan sempurna dengan baik. Dia memberitahukan bahwa dia itu sangat sayang kepada makhluk hidup. Oke, berikan tepuk tangan. Ada lagi? Ada yang lain lagi? Oke, kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 anak-anakku yang ini. Menurutmu, bagaimanakah cara Allah memelihara hidup manusia? Oke, silakan. Memberikan rezeki kepada manusia, terima. Oke, ada lagi? Saya Pak. Oke. Memberikan membimbing kepada manusia untuk mengatakan apa jika yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Mantap. Oke, Bang. Memberikan akal budi. Was, yang ada lagi kira-kira? Ada? Memberikan pendapat selain itu. Oke, silakan. Memberikan napas kehidupan. Bagaimana kami dulu cara memberikannya? Salah satunya napas kehidupan ya. Oke, ya, mantap anak-anakku ya. Oke. Nah, peserta didik. Oke. Nah, kita akan berdiskusi. Nah, gini aja anak-anakku supaya tidak ribet karena lantainya karpet. Nah, Bapak bagi saja ini kelompoknya. Ini kelompoknya, nah ini kelompoknya, ini kelompoknya, oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke? Nanti kalian akan berdiskusi tentang Allah memelihara hidup manusia, ya? Nah, sebelum itu anakku, ada sebuah video yang akan kita tonton. Nah, ya, ada sebuah video yang akan kita tonton anak-anakku. Nanti silakan anak-anakku setelah selesai menonton, silakan tuliskan. Nanti Bapak akan tanya apa makna video yang ditonton ya. Oke, silakan ditonton. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please?
Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey, hey, hey. Hello, this is for you. I know we can accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I like this one. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, that's a cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when I will help somebody, you will do it. May I know your name, sister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some cakes on. I shouldn't have spent my money. Actually, I can't even pay for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Simple acts of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oke, sudah selesai ya. Oke, nah, gimana? Videonya sangat berinspirasi kan? Oke, nah anak-anakku, bapak mau bertanya, apa makna yang didapat dari video yang ditonton tadi? Ada kira-kira? Boleh? Oh, kelas, oke silakan. Apa yang kamu tahu itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Wah, mantap kali. Ada? Kira-kira yang lain? Coba. Oke, Grace, silakan. Tuhan akan memberikan apa yang kamu inginkan melalui orang lain yang mempunyai hati yang sangat luar biasa, dan Allah memberikannya dengan melalui
Wow, luar biasa ya. Wah, mantap ya. Oke, ada dari sini? Coba. Ada? Oke. Pak, bahwa tidak semua orang bisa memberikan apa yang kamu sangat inginkan, dan terkadang walaupun mereka mempunyai sesuatu yang untukmu, mereka tidak akan memberikannya karena mereka tahu apa yang paling kau perlukan. Luar biasa ya. Memang lebih enak kita belajar menonton ini sebenarnya ya. Lebih dapat. Oke, dari kelompok dari sini. Kelompok pertama. Apa kira-kira? Oke, silakan. Mau berbagi atau tolong menolong tanpa berpikir panjang. Mau berbagi atau tolong menolong tanpa berpikir panjang. Wah, luar biasa. Ya sangat sangat menginspirasi jawaban kalian. Ya. Jadi tadi jawabannya apa yang kamu tahu itu juga yang kamu tuai. Kalau kamu memang berbuat baik, belum tentu dari orang lain kamu terima. Ya. Nah, jadi cara Allah memelihara hidup manusia itu berbagai macam cara, anak-anak. Ya. Nah, terima kasih ya buat anak-anakku. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Gitu ya. Nah, anak-anakku, selanjutnya, nah, pemeliharaan Allah yang terjadi kepada manusia, ya sesuai yang tertulis di Alkitab, yaitu pemeliharaan Allah terhadap manusia pertama, yaitu siapa? Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang kedua, Yusuf di tanah Mesir. Nah, yang ketiga, bangsa Israel di padang. Nah, Allah memelihara Adam dan Hawa di Taman Eden dengan apa, anakku? Dengan menyediakan segala makanan sudah disediakan oleh Allah. Ya, hanya satu larangan Allah, jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Ya, nah Tuhan sudah menyediakan semua. Nah, yang kedua, anak-anakku, yang ini Yusuf di tanah Mesir. Kita tahu cerita Yusuf, saudara-saudaranya membuang dia ke sumur yang kering. Setelah itu dijual ke pedagang Mesir. Dan Tuhan memelihara hidupnya sampai dia berhasil di tanah Mesir, menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, anak-anakku, perlu ini menjadi renungan bagi kita, anak-anakku. Dalam keadaan apapun kita hari ini, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Ya, terkadang memang ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya Bapak, ini kesaksian Bapak tidak pernah terbayang bahwa jadi guru, bahwa bisa kuliah. Tapi perhatikan pemeliharaan Allah. Keluarga Bapak itu sederhana sekali. Makan saja mungkin bisa saja terancam. Ya. Setiap pagi Bapak harus diberangkatkan dengan ubi kayu. Ya. Tapi puji Tuhan, pemeliharaan Allah di tengah-tengah keluarga kami luar biasa. Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara anak-anak. Ya. Demikian juga Yusuf. Sekalipun dibenci saudara-saudaranya, anak-anakku, tapi Tuhan memelihara dia sampai dia berhasil. Ya. Nah, ada lagi, saudaraku, masih banyak lagi cerita di Alkitab. Ya, bangsa Israel di padang gurun. Ya, Allah memberikan makanan bagi bangsa Israel di padang gurun apa? Makanannya apa? Ada yang tahu? Coba. Allah memberikan makanan bagi bangsa Israel di padang gurun. Apa makanannya? Mana, ya, mantap. Mana, ya, terima kasih. Siapa namanya? Andres, ya. Mana, ya. Luar biasa, Allah menyediakan makanan. Ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh meminta daging, Tuhan kirim daging. Tuhan pelihara, ya. Tapi saya mau katakan, yang sampai ke tanah Kanaan ada berapa orang dari Mesir? Yang asli dari Mesir, ya. Ada berapa orang? Siapa yang sampai ke tanah Kanaan? Ada? Ini sekolah minggu ada ini. Ayo. Yang sampai dari Mesir asli, berangkat dari Mesir sampai ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Siapa? Ada yang tahu? Hah? Ayo, siapa? Cici ini harus diberdela, Cici. Siapa? Hah? Ada? Yosua dan Kaleb. Wah, ini pintar ini Cici. Yosua dan Kaleb itulah yang sampai dari Mesir ke tanah Kanaan. Selebihnya itu anak-anak yang lahir di padang gurun. Itu sampai ke tanah Kanaan, ya. Nah, anak-anakku akan mengerjakan berdiskusi, ya. Nah, ini adalah ruang kolaborasi, diskusi menjabarkan cara Allah memelihara hidup manusia berdasarkan tokoh Alkitab. Jadi akan Bapak bagikan LKPD-nya
Nah, silakan diskusikan. Oke, sini gabung kalian, silakan berdiskusi. Nah, silakan boleh gabung, silakan ditulis. Oke. Silakan ditulis. Ya, oke. Nah, pertanyaannya nih ada di layar. Oke. Nih, tokoh Alkitabnya Adam dan Hawa, ya, Yusuf. Nah, Bapak berikan waktunya untuk diskusi anak-anakku. Bapak berikan waktunya karena waktu kita singkat anak-anakku, ya. Bapak berikan waktunya hanya 10 menit saja, ya. 10 menit saja berdiskusi, ya. Ayo, kalian sering berdiskusi. Nah, kalian menggali, ya, tentang situasi contoh Adam dan Hawa, situasi yang dihadapi apa, cara pemeliharaan Allah di mana, bukti dalam Alkitab. Nah, bukti dalam Alkitab ini ayat Alkitabnya ya. Sorry. Ini ayat Alkitab yang tertulis di mana? Oke? Sudah ya? Nah, Yusuf. Oke, ayat Alkitabnya mana? Bangsa Israel ayat Alkitab mana? Silakan. Waktunya hanya 10 menit saja. Ayo. Boleh saling berdiskusi. Oke, tengah mungkin memberikan pendapat dari sini. Contoh yang satu menulis, boleh memberikan pendapat seperti itu siapa? Kamu ganti tempat tengah. Oke. Oke, mantap. Saling berdiskusi. Contoh begini, Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa, situasi yang dihadapi, apa yang situasi yang dihadapi Adam dan Hawa? Cara pemeliharaan Allah gimana? Lalu bukti dalam Alkitab ayat keberapa itu? Ya, di kitab apa? Ya kan? Waktunya 7 menit lagi anak-anakku. Yang ditahu saja ya, kan kalian sudah paham kan? Ayat Alkitabnya di sana.
Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Nanti presentasi ke depan apa yang akan didiskusikan. Ya. Mana? Sudah, waktunya 4 menit lagi. Sudah. Oke, waktunya 3 menit lagi. Yuk, sudah disepakati dulu ya siapa di antara kelompoknya yang akan maju. Hah? Atau kita sepakat aja, cukup 1 orang yang maju? Atau 2 orang? 2 orang aja ya bisa menemani ya. Oke, berarti setiap kelompok 2 orang yang maju, ya. Yuk, ada yang sudah siap kelompok? Siapa yang sudah siap? Ada? Kelompok siapa yang sudah siap? Oke, silakan. Berarti kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2, yuk. Semuanya kita dengarin ya. Oke, kalau ada sanggahan boleh, ada menurut saya tambahannya boleh diberikan pendapat nanti ya. Saling memberikan kritikan masukan boleh. Oke, silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengerjakan LKPD ini. Tokoh kita yang pertama adalah ada Hawa dan Adam. Situasi yang dihadapinya adalah diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Allah. Dan cara pemeliharaan Allah adalah Allah menyediakan pakaian dari kulit binatang menunjukkan kasih dan perlindungannya. Dan buktinya itu di dalam kitab itu terjadi di Kejadian 3 ayat 21. Mantap. Oke. Yusuf. Yang kedua ada Yusuf. Situasi dihadapinya, dia dijual sebagai budak oleh saudaranya di penjara secara tidak adil. Dan cara pemeliharaan Allah itu adalah Allah mengangkat Yusuf menjadi pemimpin Mesir, memberikannya hikmah dan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Buktinya di dalam Alkitab itu ada di Kejadian 41. Dan tokoh Alkitab yang ketiga adalah bangsa Israel. Situasi yang dihadapi oleh mereka adalah menjadi budak di Mesir, mengalami berbagai musibah. Dan cara pemeliharaan Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui 10 kuda dan membelah Laut Merah. Bukti dalam Alkitab di Keluaran. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anakku. Oke, silakan. Kelompok 3 sudah? Oke, silakan kelompok 3. Ya, dari kelompok kami, terima kasih. Oh iya, belum ditutup. Oke, mantap. Siap. Oke, terima kasih. Halo. Halo. Tidak apa-apa, jangan takut kali. Oke, tidak apa-apa. Ya, mantap. Oke, ya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat siang. Kami akan membacakan presentasikan tugas LKPD dari kami. Situasi yang dihadapi Adam dan Hawa, mereka dikeluarkan karena melanggar perintah Allah atau tidak taat.
Cara Allah memelihara, Allah memakaikan baju yang terbuat dari kulit binatang. Wis, mantap. Bukti dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 4 sampai 25. Kedua, situasi yang dihadapi Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur dan dijual ke orang Mesir. Cara Allah memelihara, menjadikan Yusuf sebagai raja Mesir. Bukti dalam Alkitab Kejadian 42 ayat 6. Situasi yang dihadapi bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kesengsaraan. Cara Allah memelihara, Allah memberikan mana dan telur puyuh selama di perjalanan. Bukti dalam Alkitab Keluaran 1 ayat 1 sampai 20. Mantap, berikan tepuk tangan. Berbeda ya. Luar biasa. Oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Sudah? Oke, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4. Yuk, ini mantap ini ya. Dari sini berbeda, dari sini berbeda. Nah, gimana? Kita dengar dulu dari kelompok 4 ya. Silakan. Kelompok 4. Salam teman-teman. Shalom. Di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami dari kelompok 4. Adam dan Hawa. Situasi yang dihadapi, mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Cara pemeliharaan Allah, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka. Bukti dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Yusuf, situasi yang dihadapi, ia dibuang dan dijual oleh Median ke Mesir kepada Potifar, kepala pengawal raja. Cara pemeliharaan Allah, ia diselamatkan dan hanya dipenjara dan menjadi penguasa di Mesir. Bukti dalam Alkitab Kejadian 39 ayat 2 dan Kejadian 41. Bangsa Israel, situasi yang dihadapi, mereka diperbudak di Mesir dan mereka selama perjalanannya sampai ke Kanaan. Cara pemeliharaan Allah, mereka diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan dikasih Tuhan makanan, yaitu manna dan burung puyuh. Bukti dalam Alkitab Keluaran 3 ayat 11 dan Keluaran 4 ayat 21 sampai 23. Sekian presentasi dari Oke, kami. berikan tepuk tangan. Oke, yang terakhir kelompok pertama ya. Nah, gini rupanya enak belajarnya ya. Jadi ada sesuatu hal yang kita dapat, kita gali. Mantap. Ayo. Siapa? Satu lagi? Namanya siapa? Oke. Shalom. Ulang dulu agak keras suaranya. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tokoh Alkitab Adam dan Hawa, situasi yang mereka hadapi, mereka diusir dari Taman Eden karena melanggar perintah Allah. Cara pemeliharaan Allah, Allah memberikan atau menyediakan pakaian dari kulit binatang atau hewan. Bukti dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 21. Tokoh Alkitab Yusuf dijual oleh saudara dan Yusuf dijadikan budak di dalam penjara. Cara pemeliharaan Allah menjadikan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Bukti dalam Alkitab Kejadian 3:7. Bangsa Israel menjadikan budak di Mesir. Cara pemeliharaan Allah, Allah menyelamatkan bangsa Israel dan membuat 10 tulah. Bukti dalam Alkitab Keluaran 3. Sekian dari presentasi kami. Shalom. Shalom. Wow, berikan tepuk tangan dong sekali lagi. Ya. Mantap. Berarti kalian mantap menggali dari ayat Alkitabnya. Semuanya berbeda ya. Semuanya berbeda. Kalian mampu menggali ya. Mantap. Ya. Nah, jadi tercapai ya tujuan pembelajarannya tadi. Jadi peserta didik mengetahui cara Allah memelihara hidup manusia berdasarkan tokoh Alkitab, iya kan? Berarti sudah apa? Oke, sudah selesai presentasinya. Nah, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang dipelajari.
Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita coba menyimpulkan materi ini. Kira-kira dari kalian, ya kita coba sama-sama, kan kita sama-sama menyimpulkan. Oke, menurut kalian boleh berikan pendapatnya apa kira-kira kesimpulan dari materi kita? Boleh? Siapa? Yang tunjuk tangan coba? Ada dari anak-anakku? Ayo. Siapa kira-kira memberikan kesimpulan? Ada memberikan masukan atau kesimpulan? Gak apa-apa, belajar aja menyampaikan, kita sama-sama nanti ya. Saya Pak. Oke, silakan. Di hidup ini kita sebagai manusia pastinya memiliki masalah-masalah dan percobaan. Tapi itu bagus untuk melatih diri kita supaya tidak gampang menyerah. Dan pasti akan ada yang membantu, entah itu dari Tuhan atau dari orang lain. Wis, berikan tepuk tangan ya. Kayak gini paling Bapak suka belajar. Jadi buat apa kita terus menjelaskan guru itu tapi kalau tidak ada kan? Nah ini mantap. Oke, ada lagi? Kira-kira memberikan pendapatnya? Ada? Coba oke, silakan. Cara Allah memelihara kita mempunyai cara yang berbeda-beda. Seperti bisa Adam dan Hawa, Yusuf dan bangsa Israel. Dan Allah mempunyai cara masing yang tersendiri. Wis, luar biasa. Berikan lagi tepuk tangan. Mantap ya. Jadi cara Allah memelihara hidup manusia itu, ya, itu tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan anak-anakku. Ya, cara Allah memelihara hidup kita ini tidak selalu dengan seperti apa yang kita pikirkan. Maunya kita seperti ini, maunya kita enak, tenang, orang kaya, iya kan? Tapi kalau hanya seperti itu kita tidak pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Ya, perhatikan pemeliharaan Allah buat Yusuf. Perhatikan pemeliharaan Allah buat bangsa Israel. Perhatikan pemeliharaan Allah sama Adam dan Hawa. Perhatikan Yusuf. Ya. Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya suatu tantangan, masalah. Tapi Tuhan angkat dia menjadi orang yang berhasil. Ya. Jadi pembelajaran hari ini sangat luar biasa anak-anakku. Ya, terima kasih buat partisipasinya. Nah, oke, refleksi. Nah, refleksi. Coba berikan sama Bapak pendapatnya apa yang harus kita kembangkan. Apa kira-kira yang kurang dari pembelajaran ini? Nah, ini refleksi. Apa? Coba. Oke, nggak apa-apa. Berikan aja masukan. Coba, apa? Tetap belajar seperti ini. Oke, berarti menyenangkan seperti ini ya. Oke, nanti kita atur lagi ya. Memang Bapak berusaha bagaimana menampilkan video. Buat apa kita terus ayo buka bukunya tapi nggak ada masukan, ya kan? Nggak ada. Jadi yang seperti ini enak walaupun singkat tapi ada. Oke, maunya yang seperti ini. Oke, yang selanjutnya ya. Ada kira-kira refleksi? Apa kira-kira yang harus diperbaharui? Apa kira-kira yang harus kita coba maunya seperti ini Pak? Atau janganlah seperti ini Pak? Masukan ya, namanya juga refleksi. Oke? Atau apa kira-kira makna yang didapat? Seperti tadi udah diberikan masukan. Ada? Berikan masukan? Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau bukan? Menyenangkan. Tapi agak kaku kulihat kalian. Terlalu gini. Apakah Bapak terlalu Bapak? Enggak kan? Oke ya. Terima kasih ya anak-anakku ya. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Ada masukan lagi? Ada? Oh cukup ya. Oke. Thank you anak-anakku. Ya, kita akan akhiri di dalam doa. Oke anak-anakku, silakan siapa yang mau berdoa? Oke, silakan. Maju ke depan. Kita satu dalam Tuhan, mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan, kami sudah selesai belajar Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, apa yang kami dapat Tuhan, Engkau ingatkan kami Tuhan. Berkati juga gurunya yang sudah mengajarkan Tuhan, kiranya Tuhan berkati guru ini Tuhan. Dan Tuhan, antara dia pulang Tuhan, lindungi kami Tuhan di perjalanan sampai kami rumah kami masing-masing Tuhan. Serahkan dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih anakku, Tuhan memberkati. Oke, berikan lagi tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita pulang, semua kaki berdiri. Oke, semua kaki berdiri. Ya, boleh?
Oke, saat Bapak buat seperti ini, kalian mereng ke sana. Wes? Oke ya? Kepalanya, Pak. Oke, ini sudah. Kalau saya buat gini, mereng kepalanya. Oke ya? Kalau saya buat gini, mereng kepalanya. Kalau saya buat gini, duduk. Oke, siap ya? Siap ya? Oke. Sudah ya? Kalau saya buat gini, Oke. Kalau saya buat gini, jadi kalau saya buat gini, oke. Kalau sini, oke. Siap ya? Oke. Tarik yang kuat. Oke, thank you. Terima kasih anak-anakku ya, Tuhan memberkati anak-anak isi. Oke, silakan tutup bukunya, masukkan bukunya. Nah. Oke, pelajaran kita hari ini selesai ya.